Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ingat ya? Siam Yaum Arafah. Suka agak keliru. Sebagian orang mengatakan Saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siam Arafah, puasa Arafah. Arafah itu menunjuk pada momentumnya. Ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nah, jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar? Tahun ini 2024 kita dengar kabar bahwa pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan wukufnya hari ini, 15 Juni, ya kan? Nah, sekarang orang mulai agak kebingungan. Kalau Saudi hari ini wukuf, berarti besoknya tanggal 10, ya kan? Nah, padahal di Indonesia, pemerintah sudah memutuskan tanggal 17 Juni ada Hari Raya Idul Adha. Begitu juga dengan Muhammadiyah. NU bagaimana? NU juga sama. Nah, kita bingung nih. Saya sendiri, saudara sekalian, sampai Jumat malam, Jumat sore lah, sampai Jumat sore, Jumat malam, saya masih ikut tanggal 17 Juni. Ya, sangat tanggal 17 ini. Kenapa saya sebut ikut? Karena saya nggak ngerti ilmunya memang. Saya nggak ngerti ilmunya, hisab, ru'yat, nggak ngerti soal gini, termasuk waktu Ramadan Idul Fitri juga saya nggak ngerti, jadi saya ikut yang paham, ya. Maka saya katakan saya ikut. Nah, sampai Jumat malam, Isya itu saya masih tanggal 17, ya kan? Namun dalam perjalanan pulang, menuju rumah sekitar jam 21.30, ada kenalan saya, seorang ustadz juga, minta informasi. Tolong cari informasi masjid di Jakarta Barat yang menyelenggarakan sholat Idul Adha hari Ahad. Waduh, emang kenapa Pak Ustadz? Saya bilang, saya hari Ahad karena kalau Ramadan, Idul Fitri orang boleh saja beda katanya penentuan ru'yat hilal. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha maksudnya, itu tidak bisa tidak patokannya adalah wukuf di Arafah. Padahal pemerintah Saudi Arabia besok, maksudnya hari ini, sudah wukuf. Jadi kita di Indonesia hari Idul Adhanya adalah hari Ahad tanggal 16 Juni. Jadi tolong carikan informasi masjid mana di Jakarta Barat yang menyelenggarakan Idul Adha sholatnya hari Ahad. Waduh, saya bingung kemana ya. Disebut beberapa masjid ini. Nah, habis tutup telepon, saya telepon salah satu pengurus masjid di dekat rumah memang yang saya duga akan menyelenggarakan hari raya Idul Adha, salat Idul Adha hari Ahad besok. Ya. Qadarullah ketika telepon nyambung, bla 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 bla, pengurus mengatakan kami salat Idul Adhanya hari Ahad, tanggal 16 Juni. Dapatlah informasinya ya. Saya langsung telepon balik sama Ustadz tadi, saya katakan masjid ya saya sebutnya Al Munawwaroh di komplek perumahan Bojong Indah, salat hari Idul Adhanya adalah hari Ahad tanggal 16 Juni. Oke, sang Ustadz berterima kasih pada saya. Kemudian saya berpikir, saudara sekalian, ini jangan-jangan memang hari Ahad nih. Lalu saya segera berubah, saya harus sholat Idul Adhanya hari Ahad tanggal 16 Juni. Wah, saya katakan kepada anak saya yang nyetir di sebelah, Dek, besok kita puasa Arafah, insya Allah, karena hari Ahad kita Idul Adha. Loh, kok gitu berubah? Nggak apa-apa, gini. Anak saya basisnya pesantren, jadi dia paham juga, walaupun
belum terus berdapat, tapi dia paham masalah seperti ini. Tapi saudara sekalian, saya malam itu juga sebelum sampai rumah sudah punya niat. Nanti sampai rumah saya mau menonton videonya Ustadz Adi Hidayat. Nah, menarik kan? Ustadz Adi Hidayat ini sampai hari ini saya anggap rujukan dalam soal-soal seperti ini. Khususnya masalah fikih darah. Karena saya tahu dan merasa yakin Ustadz Adi Hidayat adalah seorang ulama. Bukan cuma Ustadz, tapi ulama yang mumpuni di ilmunya di bidangnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya kan? Apalannya, ayatnya, Qurannya, hadisnya, bahkan sampai nomor hadisnya nomor berapa. Kalau ayat, kalau dari kitab Anu disebut halaman berapa, sebelah baris ke berapa, sebelah kanan, atas, bawah. Allah Akbar, luar biasa sekali. Makanya sampai rumah saya sengaja sempatkan cari penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang berbedanya hari Idul Adha antara pemerintah dengan Saudi Arabia misalnya gitu. Nah, sebelum saya panjang lebar, kita tonton sama-sama ya. Saya ambil dari salah satu channel yang saya sengaja pilih yang singkat supaya tidak terlalu banyak potongnya gitu ya. Tapi saya akan roll aja, kecuali potong depan belakang aja. Dan ini dia penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang sholat Idul Adha yang beda antara pemerintah kita dengan pemerintah Saudi. Silakan. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan. Saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini. Siyam yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya. Siyam yaum Arafah. Suka agak keliru. Sebagian orang mengatakan saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siyam Arafah, puasa Arafah. Arafah itu menunjuk pada momentumnya. Ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal. Karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu. Misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi, ketika masuk misalnya waktunya jam subuh, misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmatullah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kan? UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya.
Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik. Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik. Itu pahalanya, Pak. Sehari aja, Bu. Sehari aja. Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Plus menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lumayan. Anda puasa sehari, dosa setahun gugur. Setahun, Pak. Yang hari ini aja belum tentu diampuni. Ini setahun. Masya Allah. Ya. Dan yang paling menarik bahasanya, lihat cara menerjemahkannya ada sementara, mohon maaf, yang keliru menerjemahkan. Ada yang mengatakan mengampuni dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, kalau setahun yang akan datang sudah diampuni dosa, berbuat dosa aja. Itu ada sendal di depan bagus-bagus, ambil nanti. Ya, Masya Allah. Karena nggak dihukum, nggak dihitung. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Jadi menerjemahkannya, mengampuni dosa yang telah lalu setahun, dan menjaga orang ini tidak berbuat dosa untuk setahun yang akan datang. Artinya, kalau ada orang, maaf ya, ada orang berpuasa Arafah, setelah puasa masih bisa berbuat dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, berarti puasanya gagal. Jelas ya, puasanya gagal. Misal setelah puasa Arafah berdusta, nah itu tanda pertama puasanya gagal, tidak bernilai. Ya cuma menahan lapar dan haus saja. Jelas sampai sini? Saya tutup bagian terakhir dan di sini nanti kita lihat bagian yang terakhir ada amalan khusus. Ya, amalan khusus. Jadi ini tadi masih umum ya. Bagi yang tidak berangkat haji, silakan keluarkan amal saleh, berpotensi dicintai Allah, diampuni dosanya. Yang kedua di antara amal saleh itu puasa. Yang ketiga di antara puasa ini yang paling utama, coba jangan sampai tertinggal puasa Arafah. Baik. Saudara sekalian, ketika sampai rumah, sebelum nonton, saya memang informasikan juga ke istri bahwa karena saya ketua kepala keluarga kan, saya bilang kita jadinya, kita salat Idul Adha hari Ahad, besok siap-siap kita insya Allah sahur ya untuk saum Arafah. Lalu dia tahu kan saya dapat ada jadwal khutbah Idul Adha pada tanggal 17 Juni. Saudara sekalian, qadarullah, setelah saya mendengarkan video tadi saat Adi Dayat, saya menjadi paham. Oh, gitu. Oh, begitu. Jadi ada dua istilah yang kalau tidak hati-hati, menurut Ustaz Adi Dayat kita bisa rancu antara puasa Arafah dan puasa hari Arafah. Nah, menarik kan? Kalau puasa Arafah, seperti kata penjelasan Ustaz Adi Dayat tadi, tidak ada keraguan karena puasa Arafah adalah momentum. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa di hari Arafah. Di sana. Tapi kalau puasa hari Arafah, nah pertama tadi puasa Arafah, yang kedua puasa hari Arafah, nah ini yang pertama bicara soal momentum, yang kedua hari itu menurut Ustadz Hadidat itu menunjukkan kata yang menunjukkan zaman, waktu. Nah, waktu. Jadi waktunya bukan momentumnya. Nah ketika bicara soal waktu inilah maka terjadi perbedaan antara jarak, antara ketinggian, ufuk, hilal, segala macam gitu-gitu yang saya nggak paham itu tadi, ya kan? Sekian derajat. Misalnya paling sederhana kita dengan Saudi 4 jam. 4 jam itu kalau Jakarta. Kalau di Papua menjadi 6 jam. Kalau di di Australia 7 jam. Nah, ini akan membuat perbedaan-perbedaan masalah-masalah soal tadi. Tapi seperti kata Ustaz Hidayat tadi, saya tidak ingin banyak menjelaskan karena khawatir justru penjelasannya menjadi membingungkan. Kata Ustaz Hidayat tadi bahwa ketika terjadi perbedaan seperti ini, yang kita bicara adalah puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Maka sarankan dengan pertimbangan macam-macam tadi, kita mengikuti pemerintah kita. Kecuali pemerintah negara-negara di sekitar Teluk ya, di negara-negara Teluk dekat Saudi, maka otomatis ikut Saudi. Tapi karena kita punya rentang jarak, rentang waktu yang berbeda, maka kita disarankan untuk mengikuti keputusan pemerintah kita. Menarik ya? Jadi gimana saudara sekalian kalau ditanya, Anda ikut yang mana? Saya akhirnya kembali ke tanggal 17 Juni, hari Senin. Dengan pertimbangan penjelasan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat yang tadi. Saya sarankan kalau tadi video Ustadz Hidayat yang kira-kira 4 menit tadi kurang gitu jelas, putar ulang aja. Penjelasan saya ini, pengantar saya ini, penutup saya ini, boleh di-skip. Fokus ke situ saja, diulang. Saya juga mengulang-ulang, semalam 2 kali berturut-turut. Kemudian pada kesempatan berikutnya saya dengar lagi sekali lagi. Jadi 3 kali. Jadi saya memahami
tanggal 17. Cuman bagaimana kalau teman-teman yang hari ini tadi udah puasa Arafah, monggo, tidak masalah ya, boleh-boleh saja. Besok sholat Idul Adha, iya nggak apa-apa juga, monggo silakan aja, sama sekali tidak masalah. Ini soal apa ya, pilihan yang insya Allah berdasarkan ilmu yang kita ikuti, para ulama yang kita ikuti, tidak ada kekeliruannya, gitu ya. Jadi selamat kepada teman-teman yang puasa Arafah hari ini, sebentar lagi. Selamat berbuka puasa, dan besok selamat melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Dan kepada teman-teman seperti saya yang akan salat Idul Adha-nya hari Senin tanggal 17 Juni, ayo besok insya Allah kita puasa Arafah, sempatkan diri untuk makan sahur, karena ada keberkahan dalam sahur. Gitu saudara sekalian ya. Jadi nggak usah bingung, apalagi sampai berantem, tanggal 16, tanggal 17, hari Sabtu, hari Senin, hari udah nggak usah. Energi yang kita habiskan untuk seperti itu, kita punya banyak tugas besar yang memerlukan perhatian dan energi kita. Itu saudara kalian ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Adi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.